Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, kembali bersyukur hanya kepada Allah. Kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa aqta'. Semua agenda, semua aktivitas kalau di dalamnya tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, maka kita punya amalan tertolak. Artinya kalau amalan kita ingin tidak tertolak, amalan kita soleh, amalan kita benar dan insya Allah diterima, maka syarat pertamanya banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salat beriring salam kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, kita akan melanjutkan sedikit tambahan materi lagi ya Pak ya. Ya jangan apa-apa ya, sabar dulu. Kurang ditambah ya. Ya. Jadi prakteknya sebentar dulu. Ini tadi masih ada pembahasan yang belum clear terkait dengan Al-Quran bisa berpengaruh ketika dibacakan. Nah, pada dasarnya kita semuanya umatnya Nabi Muhammad itu, kita diberikan kemuliaan oleh Allah dengan kita punya Al-Quran. Siapapun di antara kita ini, yang penting dia mukmin. Yang penting seorang mukmin, saya yakin 100% dia pasti bisa menjadikan Quran itu punya pengaruh ketika dibacakan di dalam dirinya. 100%. Nah, namun hal-hal yang harus tadi dihindari, yang pertama, seorang yang ingin menjadikan Quran itu sebagai obat ataupun sebagai ruqyah bagi dirinya, dia mesti harus mentauhidkan Allah. Dia harus punya akidah yang benar, akidah yang selamat. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, yaitu adalah dia mesti harus sahihul ibadah. Ibadahnya dia itu haruslah benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang mencontoh semua apa yang ada pada diri Nabi Muhammad. Itulah ibadah yang benar. Mau salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ini berkaitan dengan ibadahnya yang benar. Artinya kita beramal, amalan itu ada 3. Ada Nabi sebut dengan amalul qalbi, amalan hati. Amalan hati ini bernilai ibadah ketika dia punya raja, rasa harap sama Allah, rasa takut hanya kepada Allah, rasa sedih sama Allah, marah karena Allah. Ini mengenai amalul qalbi, amalan hati. Ada amalul jawarih, amalan badan, anggota tubuh. Ya, kapan dia melangkah, kapan dia itu menandatangani, yang mana harus ditandatangani yang benar, mana yang tidak boleh ditandatangani, mana proyek haram, mana proyek halal. Nah, itu semuanya adalah amalul jawarih, amalan badan fisik kita. Dan ada juga disebut dengan amalul lisan, amalannya lidah kita punya ini. Lidah, mana lidah yang syatamah, suka caci maki, mana lidah yang gosip, suka ghibah, mana lidah yang siddiq, yang jujur kalau berbicara, mana lidah yang suka namimah, suka adu domba. Nah, ini semuanya amalan lidah. Nah, amalan yang baik itu adalah amalan semuanya berorientasi mencontoh Nabi Muhammad. Nah, ini yang punya amal ibadah. Kalau dia tidak punya amalan ibadah, bagaimana mungkin dia itu bisa memberikan pengaruh kepada bacaan Quran terhadap dirinya?
Mau meruqyah siapa kamu? Mau meruqyah tetangga saya, tapi tidak sholat. Kan susah nih Pak ya. Tidak sholat. Atau pecandu narkoba, atau pecandu khamar, atau pezina. Ini bagaimana mungkin? Kata syaitan, kamu meruqyah saya. Ya, kau 11-12 dengan aku katanya. Tak bisa aku lari, aku bisa bertahan di sini. Nah, jadi ini mengenai ini sahihul ibadah, ibadahnya benar. Artinya kalau ibadahnya benar, yang lainnya pun harus kita palingkan. Ya, maka kita betul-betul punya jiwa orang-orang yang punya power ketakwaan. Takwa dia, istanibu, dia menunaikan awamirullah, apa-apa yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian wastanibu manawahihi, dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ya, jadi kita mesti harus mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang, mesti harus kita ngerti. Ini yang kedua, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, ibadah ini juga baru bisa berpengaruh ketika kita yang membaca Quran itu harus punya keyakinan yang kuat. Jadi saat membaca ayat itu punya nilai keyakinan. Ini keyakinan itu letaknya di hati Pak. Saya baca ayat Quran misalnya surah Al-Fatihah, harus punya yakin dulu. Pengaruh tidak nih ya, pengaruh tidak ya. Jangan pas membaca nanti, kayaknya tidak berpengaruh ini. Begitu letak pengaruh lah itu. Kenapa? Karena hatinya itu tadi itu rasa husnudzonnya kepada Allah, rasa mengharapnya yang lebih itu tidak ada, ragu dia. Allah itu tergantung prasangka kita. Ana inda dhanni abdi, aku ini tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku menyertainya apabila dia mengingatku. Jadi pada saat membaca ayat itu, powerkan dalam hati keyakinan yang kuat. Misalnya, saya punya syaitan dalam hati. Ya Allah, saya baca ayat ini, syaitan pasti akan terbakar di dalam diri saya. Oh, saya punya penyakit lambung, susah disembuhkan, udah berobat kemana-mana. Pegang itu penyakit, bacakan Al-Quran, yakin untuk kesembuhan. Jadi ini teknik yang harus dipahami. Seorang pengobat Al-Quran, dia mesti harus punya power keyakinan yang paling kuat. Semakin kuat, maka semakin berpengaruh. Nah, kemudian yang keempat yang harus juga dipahami adalah bisa membaca juga Al-Quran dengan benar. Jadi Al-Quran itu mesti harus kita pelajari cara bacanya. Artinya tahsinnya, tajwidnya, mana huruf alif, mana huruf lam, mana huruf ha, mana huruf dal. Cara membaca Al-Fatihahnya yang wajib pertama adalah suratul Fatihah. Karena ayat yang wajib kita itu hafal, dan 114 surat itu hanya suratul Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itulah sebaik-baik ummul kitab, bahkan menjadi obat terbaik. Surah Al-Fatihah. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika ada seorang yang tersengat dengan sengatan, ada yang menyebutkan entah kalajengking, entah ular. Seorang pemuka Quraisy kafir, dia halangi Ibnu Mas'ud bersama rekannya untuk masuk ke perkampungan, tak boleh dakwah. Pada saat itu pemuka ketuanya terkena sengatan. Siapa yang bisa mengobati penyakitku ini, maka saya akan kasih dia hadiah. Ratusan ekor kambing itu Pak. Akhirnya datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, karena ini memang seorang sahabat, pakar Qur'annya sahabat. Pakar Qur'annya sahabat itu suara yang merdu, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lepas itu jumpai. Kata beliau, saya yang akan membacakan Al-Quran dan mengobati penyakit Anda. Salah satu ayat yang dibaca itulah dia surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian dia bacakan itu, langsung alhamdulillah sembuh dari penyakitnya. Dihadiahkan ratusan ekor kambing. Inilah dalil yang digunakan boleh tarif ruqyah. Kalau misalnya, tapi ini orangnya yang menghalangi Ibnu Mas'ud masuk ke kampungan, dia tarif itu. Saya mau meruqyah,
harus ada punya apa-apa. Dikasih hadiah, bisa dakwah di tempatnya. Akhirnya dia bisa dakwah dan bisa juga dapatkan imbalan dari dia membaca Al-Quran. Tapi kalau saya enggak, Pak, ya. Itu Ibnu Mas'ud. Nah, kembali ke sini tadi, itu mengenai Al-Quran yang dibacakan itu adalah bacaan yang terbaik yang kita punya. Nah, makanya ini pentingnya kita ini belajar tahsin, belajar tajwid, bagaimana cara melafazkan Al-Quran yang baik dan benar. Yang baik dan benar, bahkan sampai bisa memiliki maqamat irama-irama Al-Quran. Nah, itu lebih baik lagi, menguasai irama bayati, sobah, hijaz, jiharka, nahwan maupun ros. Dan ini semuanya itu mesti harus baca Al-Quran minimal surah Al-Fatihah benar kita punya bacaan minimal sekali, Pak, ya, karena itu yang sering kita baca setiap sholat kita. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya baru bisa itu pengaruh Al-Qur'an. Yang kelima adalah ketika kita itu bacakan Al-Qur'an, meski syaitan, misalnya kalau penyebabnya syaitan, penyebabnya penyakit medis, yakin semuanya itu lemah di hadapan Allah. Jadi ini yang kelima. Masalah kita membaca Quran, ketika itu ayat dibacakan, yakini bahwa syaitan itu lemah, tidak ada yang kuat. Karena Allah yang katakan lemah ini, bukan saya. Inna syaitana kana dha'ifa. Sungguh syaitan itu adalah sangat lemah sekali. Maka kalau seandainya ketika kita baca ayat menganggap syaitan itu kuat, maka kita ini pasti lemah. Ada saya punya santri itu hafalan 15 juz. Dulu, ini yang alumni sudah tamat. Jadi dia itu kena gangguan syaitan. Itu syaitan ini udah lama ngincarnya. Kok anak ini tidak bisa diganggu-ganggu. Tinggal dia baru kena ketika dia sedang diberikan hayalan-hayalan ketakutan. Misalnya di jendela nih, Pak, ya. Dia ditampakkan ada hayalan di pikirannya, itu sesuatu syaitan itu menakutkan. Di hayalannya, bukannya lihat langsung, karena syaitan itu baru dia bisa nampak kalau sudah masuk, Pak. Jadi kalau ada orang yang bisa tengok jin, oh itu ada itu dalam dirinya ada jin. Karena kita ini manusia fitrah tak bisa nengok jin. Ya, Pak, ya. Jadi kalau ada yang bisa nengok-nengok, itu dukun berarti. Oh, ini pasti datang kemari ini bawa celana dalam warna hijau. Itu dukun. Nebak-nebak. Karena dukun itu pintar, Pak. Karena dukun ini bekerja sama dengan jin. Jadi dia tahu, bahkan dia bisa meramal siapa kakekmu, siapa nenekmu. Dia sebut semuanya. Wah, kok hebat dia ini. Akhirnya kita takjub. Padahal sebenarnya dia itu punya jin di belakangnya. Jin ini bekerja sama dengan korin kita yang kafir. Dia bisa cerita, itu tadi berangkat pakai singlet warna ini ya, ukurannya L. Tahu detail, karena kita ini sebenarnya sedang ditipu sama syaitan-syaitan. Jadi mengenai yang tadi ini, harus kita menganggap syaitan itu lemah. Maaf, kembali ke santri saya tadi. Santri saya tadi itu ditimbulkan hayalannya yang menakutkan. Pada saat dia sudah menakutkan hayalannya, syaitan ini ada yang bertanduk begini di depan pintu, ada yang bertanduk begini. Di situ ternyata baru dia masuk. Dibuatkan rasa takut dia kepada selain daripada Allah yang namanya syaitan ini. Syaitan yang dimaksud ini dari golongan jin. Jadi akhirnya santri kita itu gangguan karena punya rasa takut saja. Maka orang yang pemberani, saya sampaikan, ini pengalaman saya. Orang yang berani itu, ada anak kita berani nih, pergi ke kuburan berani, sendiri di rumah berani. Dia tak punya baca ayat-ayat, tak apa-apa, tak hafal dia Al-Fatihah, dia kata tak hafal ayat kursi, tapi pemberani. Powernya cuma pemberani. Ada yang satu ini hafal Quran, ayat kursi hafal, Amanah Rasul, dah hafal Al-Baqarah, Ali Imran, hafal semua, tapi penakut.
ini maka syaitan ini lebih gemetar sama orang yang satu tadi ini daripada ini hafal ayat tapi orangnya penakut. Makanya kalau dia pergi ke kuburan suruh uji nyali itu. Sanggup nggak dia? Kalau dia sanggup sebenarnya itu rasa takut dalam dirinya itu kuat. Bisa memecahkan rasa takut di dalam dirinya. Karena syaitan itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada umatnya Nabi Muhammad yang punya keimanan yang kuat. Tak bisa buat apa-apa dia. Mau masuk ke kiri tak bisa, ke kanan tak bisa, dari depan tak bisa. Dia baru bisa kuat kalau seandainya kita ini takut melihat dia. Ketika kita takut dia maju 100 langkah. Tapi ketika kita berani 1000 langkah sudah pergi menjauh dia. Makanya kalau ada nanti bapak misalnya kalah caleg, tidak dapat dia ranking, diancam sama lawannya, awas kau ya, ku sihir kau, tidak mampu di dunia nyata, dia udah alam gaib kau. Takut kita pak. Ini kita langsung ngedon. Wih, saya ini punya kawan preman pak, jago berkelahi. Dia bilang kalau saya ini kalau berkelahi saya tandingi semuanya. Tapi kalau masalah alam gaib janganlah, saya takut. Nah, ini gampang masuk pak. Maka kalau dia sudah berani silakan, mau sihir apapun kalau luncurkan tak takut saya. Modern pemberani. Nah ini yang kelima tadi, mesti kita harus anggap semua syaitan itu lemah di hadapan Allah. Setuju bapak-bapak ibu sekalian? Setuju ya? Tak ada yang kuat syaitan itu ya. Semuanya lemah. Sihir lemah, ya pendukun-dukun lemah, semuanya lemah. Lemahnya karena apa? Lemah di hadapan Allah. Kita bersama dengan Allah, pasti semuanya itu akan tidak ada punya daya apa-apa. Nah inilah yang kelima, syarat minimal. Bapak punya ini, insya Allah itu baru bisa Al-Quran punya pengaruh ketika dibacakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Nah, selanjutnya ayat apa yang dibaca? Ayat yang dibaca, semua Quran yang dibaca dalam Al-Quran itu adalah obat. Semuanya 114 surah. Namun ada ayat-ayat yang memang dianjurkan sama Nabi, seperti surah Al-Fatihah, seperti ayat kursi, seperti Amanar Rasul, seperti surah Al-Hasyr 2 ayat terakhir, Lau azzalna hadzal Qur'an, 3 kul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, suratul mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Jin misalnya, qul uhiya ilayya annas istama'a, dan seterusnya. Intinya kalau mau memilih ayat dalam Quran yang mau dibacakan untuk pengobatan, satu berbicara tentang nikmat, surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, tentang nikmat-nikmat Allah. Bacakanlah. Ketika dibaca, insya Allah mudah-mudahan berpengaruh. Yang kedua berbicara tentang syaitan. Kalau seandainya pengaruhnya itu adalah penyebab syaitan, baca surah Al-Mulk tentang ayat-ayat tentang syaitan. Banyak sekali dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman misalnya. Itu dibaca tentang syaitan. Yang ketiga tentang jin. Baca tentang yang berbicara tentang jin dalam Quran, surah As-Saffat, surah Al-Jin, ya, surah Al-A'raf, kemudian surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan seterusnya. Surah An-Nas juga bicara tentang jin. Yang keempat bicara kalau seandainya sihir yang menyebabkan penyakit kita karena sihir, bicara tentang sihir, tentang bagaimana Firaun melawan penyihir, Nabi Musa melawan penyihir-penyihirnya Firaun laknatullah alaih, baca tentang ayat-ayat tentang sihir. Nah, yang kelima berbicara tentang misalnya tentang neraka, tentang azab bagi yang tidak mau diberi peringatan. Nah, itu dibacakan. Ini 5. Bicara tentang apa tadi? Tentang nikmat, tentang tentang jin, tentang syaitan, tentang neraka, dan tentang surga. Ada 5. Nah, itu bebas bapak mau pilih yang mana. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini. Syaitan itu bisa menguatkan penyakit medis. Ciri-cirinya itu medis yang bisa diserang, biasanya ini pengalaman ya. Ketika praktek ini biasanya syaitan ini penyakit yang sering diserangnya. Kalau seandainya ada gejala ini 10%, barangkali syaitan punya berfungsi dalam diri kita, sedang melakukan pengaruh. Yang pertama
Ini saya bacakan aja, sebenarnya ada 50. Saya singkat-singkat saja ya. Yang pertama, emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Ini sebenarnya penyakit batin. Syaitan kalau sudah sering kita emosi, Pak ya, dikit-dikit emosi susah mengendalikan. Ya, ibu-ibu juga sering emosi, barangkali syaitan udah masuk. Ada yang sering emosi di sini ya. Ya, jadi sering emosi tidak terkendalikan, meledak-meledak terus setiap hari. Bangun tidur meledak, nengok suami meledak. Masya Allah. Sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab, yang jelas dihampiri semua aktivitas. Sering was-was. Semua aktivitasnya was-was, galau, takut. Yang ketiga, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat. Sering maksiat, tak mau berhenti-henti. Anak sering main game, sudah dinasihati tak mau. Susah mendengarkan nasihat anak saya ini. Barangkali ada gangguan syaitan. Segera diruqyah. Sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Sholat sering lupa rakaat, nggak tahu, sering sekali. Kadang 3 rakaat, 4 rakaat. Setiap melaksanakan sholat sering lupa rakaatnya. Kalau ngambil wudhu, kadang-kadang tiba-tiba langsung keluar buang angin. Itu. Kemudian yang kelima, sesak nafas dan kantuk berat saat membaca Quran. Ini barangkali yang ini sering ini anak-anak santri ya. Kalau bapak-bapak kan enggak nih. Insyaallah hafiz Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini baru buka Al-Quran udah ngantuk. Pas buka status kawan, wih, gampang sekali mata ini tak ngantuk. Pak ya. Kalau nengok gosipnya teman, lancar aja nampaknya. Tapi kalau Quran langsung ngantuk. Tapi sering ya. Kalau sekali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap buka Quran ngantuk, itu barangkali harus diruqyah dulu. Melemahnya hati, minder, sering menghayal, melamun, menyendiri, mengurung diri di kamar, nggak mau bergaul di lingkungan sosial. Pokoknya di kamar aja terus dia, melamun aja terus, menghayal, mau punya istri 10, masya Allah, harus diruqyah. Ya bu ya, jadi kalau ada suaminya mau punya bini 10, ruqyah dia, insya Allah tinggal 1 ibu. Memandang remeh kegiatan ibadah. Ini tidak boleh memandang remeh kegiatan ibadah. Kemudian depresi tingkat tinggi, pikiran linglung, sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab. Ini nggak tahu nih, tiba-tiba sedih di depan rumah menangis dia. Pas ditanya ngapa menangis, mau nangis aja. Itu. Sering kesurupan baik separuh ingatan atau secara total. Ini bicara-bicara sendiri kesurupan. Sering mendengarkan bisikan memanggil namanya sendiri. Ini ada yang merasa berbicara di dalam dirinya. Baik 100% dia dengar maupun separuh. Ada yang ngajak bicara tengah-tengah malam. Itu ya, ada syaitan yang menghampirinya. Biasanya ini jin yang ikut sama dia. Paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti. Sering mencium bau wangi-wangi, bau kembang atau dupa, bau anjir atau bau busuk, bangkai yang tidak terlihat sumber baunya. Biasanya yang sering ini itu orang pembisnis. Pembisnis itu kadang-kadang ditaruh di depan bisnisnya, taruh biar orang itu mau belanja. Kadang-kadang matanya disulap sama syaitan, tak nampak itu warungnya. Itu sering, itu tempatnya harus disirami dengan air ruqyah. Insya Allah hilang sihirnya. Yang pembisnis ya Pak ya. Kemudian atau rumahnya, rumahnya biasanya yang begitu. Sering tertawa sendiri, susah tidur, gelisah, cemas dan sering terbangun di malam hari. Ternyata susah tidur juga ada pengaruh. Bahkan saya jumpai langsung, pernah meruqyah orang selama 1 bulan tidak ada tidurnya sama sekali. 1 bulan Pak. Kan berat itu. Mau tidur dah bisa, hanya bisa cuma 2 menit. Lepas itu terbangun lagi. Nggak ada berjam. Menit cuma dia mampu. Ternyata gangguan. Tindihan, sering dihimpit. Yang sering dihimpit-himpit ini syaitan biasanya kalau sering dihimpit kita, kadang mau bersuara tidak mampu kita bersuara. Itu dihimpit sama syaitan. Mau menguasai dirinya. Tapi kalau udah sering, barangkali dia sudah masuk dia. Yang kayak gini, kadang-kadang tubuh kita tidak bisa bergerak apa-apa. Itu harus sering lafazkan ayat-ayat Quran dalam hatinya, powerkan kuat, itu langsung syaitan terpelanting biasanya. Kalau enggak dikuasailah.
diri dia. Bahkan buatnya tak bisa bergerak apa-apa. Mimpi melihat sesuatu yang mengerikan, semisal ular, serigala, tikus besar, harimau. Ini dalam mimpi digigit ular, digigit anjing, digigit ini, itu biasanya gejala sihir yang masuk dalam lewat alam mimpi. Lewat alam mimpi dia kirim seperti jenis hewan-hewan. Hewan-hewan yang sering itu biasanya itulah ular, harimau, kadang-kadang pacat, termasuk anjing. Yang sering-sering mimpi yang kayak gini itu bacakan, karena itu sihir biasa syaitan yang mau mengganggunya. Kemudian sering juga mimpi terkait dengan kuburan. Dia mati, orang tua mati, ya, saudara mati, berada di tepi kuburan. Pokoknya berbicara tentang kuburan lah, berbicara tentang kematian. Itu dari syaitan, karena syaitan itu ingin menakut-nakuti kita di dalam mimpi. Ini berbicara dalam mimpi. Kemudian mimpi ketika jatuh dari atas ke bawah, ya itu biasa gangguan. Berenang-berenang di air dan seterusnya. Mendengkur dengan keras seperti harimau, gigi berbunyi waktu tidur, sering sekali giginya berbunyi. Itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sebenarnya banyak sekali. Terakhir sampai sampaikan bahkan faktor yang sulit untuk menikah. Ini barangkali juga bisa pengaruh. Sudah melamar, ditolak terus. Kadang dia mau sama orang lain, orang tak mau. Orang nanti mau sama dia, dia tidak mau. Jadi ini udah pernah sering saya jumpai. Sulit menikah karena faktor gangguan syaitan. Ternyata ada jin yang cinta sama dia dan dia tidak mau diduakan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan peranan syaitan yang biasanya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sesi bagaimana Quran itu teknik menjadikan Quran sebagai pengobatan. Sebenarnya langkahnya banyak. Yang pertama saya ingin ajarkan itu dengan teknik menggunakan air. Yang kedua nanti dengan teknik sentuhan. Dengan sentuhan langsung dengan penyakit kita misalnya. Dan yang ketiga dengan bacaan saja.